Halo semua, kembali lagi bersama Golden Boots. Oke guys, masih satu rangkaian dengan si X19 tadi. Sesuai dengan judul juga, sesuai dengan yang lu lihat juga di atas meja. Ini adalah Ghosted .1 edisi Euro ya. Ini edisi Euro kemarin ya. Gue sengaja beli yang warnanya senada karena gue tiba-tiba mikir kayaknya lucu juga ya kalau gue punya seri X, semua warnanya kayak silver atau putih gitu ya. Dan X Speed Flow udah keluar dong yang warnanya agak putih ya kan, itu next inceran gua. Sabar, masih beli, tenang. Oke guys, sepatu ini gue pakai lagi, masih sama game lah dengan kawan-kawan Bumbol, tapi di lapangan yang sedikit berbeda, lapangan yang sedikit secara umur jauh lebih tua daripada lapangan yang ketika gue pakai sepatu-sepatu gue sebelumnya, dan menghadapi lawan yang notabene lebih kuat juga di atas kita gitu ya. Tapi hasil akhirnya ya walaupun kita kalah 2-1, harusnya bisa imbang karena gue ada peluang menit-menit terakhir, cuman gue nggak bisa konversikan jadi bentuk gol. Belum harinya gue, mudah-mudahan next time gue bisa cetak gol untuk Bumbol, gol pertama gue. Gue masih menunggu gol pertama gue bagi Bumbol ya. Mudah-mudahan segera terrealisasi. Jadi sepatu ini ya gue pakai di game itu, dan terus terang gue rada menyesal guys. Gue menyesal banget pakai sepatu ini di game itu. Kira-kira kenapa gue menyesal? Ya, sebelum kita ke situ, sepatu ini adalah true size gue di Adidas, 27,5 cm. Dan gue seperti biasa kalau bahannya knit gini, gue nggak berani ngambil resiko pakai kaos kaki yang tebal. Jadi gue pakai kaos kaki yang tipis. Hanya sepatu dengan lidah terpisah yang gue berani pakai kaos kaki yang tebal, karena ya bisa menyesuaikan lah ya. Kalau knit begini gue kebayang pasti sakit kaki kita, pasti akan kerasa pegel karena dia memang akan mengunci di bagian ini ya kan. Jadi gue memutuskan untuk nggak pakai kaos kaki tebal, gue pakai kaos kaki tipis. Nah, kenapa gue menyesal? Karena cuacanya panas banget guys, panas banget, dan pada akhirnya gue menyadari kenapa orang bisa sampai kukunya mau copot atau copot ketika bermain bola. Itu salah satu faktornya adalah lu pakai sepatu sempit, terus panas banget, kondisi cuaca panas, dan gue main di sintetik, jadi panasnya itu double lah ya, kurang lebih gitu. Jadi gue ngerasa beneran gue pakai sekitar hampir 35 menit lah ya gue main pakai sepatu ini, dan ketika gue nggak main juga gitu ya, jadi gue kan nggak ngelepas sepatu kan ketika gue di bench, ketika gue belum main, sepatu tetap gue pakai kan. Dan ketika gue masuk lapangan, ya Allah gila panas banget, dan kuku jempol gue kerasa banget mau copot, sehingga gue akhirnya minta ganti guys. Bukan karena gue capek, tapi karena gue udah ngerasa kalau gue paksain kayaknya lewat kuku gue. Jadi gue akhirnya memutuskan keluar dari game. Nah, kira-kira apa yang membuat tadi kuku gue mau copot? Ya udah gue sempat sebutin juga ya kan. Gue main pakai true size gue dengan sepatu yang baru pertama kali gue pakai, belum break in banget. Terus yang kedua cuacanya super panas, yang ketiga main di lapangan sintetik, ya udah lengkap lah ya. Jadi memang sepatu ini kapok, gue nggak akan pakai lagi kalau cuaca panas. Gue akan milih pakai sepatu yang lain gitu ya. Ini nggak akan gue pakai. Karena ya cukup sekali lah ya pengalaman gue pakai sepatu ini di dalam keadaan panas. Oke, kita ke fitting dulu ya. Ketika gue pakai sepatu ini, bahannya memang cukup aneh guys, Poroskin kalau Adidas bilangnya. Dan ternyata cuma sekali kepake, karena Speed Flow tidak pakai bahan seperti ini lagi, ditinggalkan sama Adidas. Bahannya ini agak-agak transparan, jadi kalau lo pakai kaos kaki gelap itu kelihatan kaos kaki gelapnya di dalam. Terus ketika gue pakai, sensasi ganjel di bagian belakang ini tetap ada, walaupun nggak separah si X19 tadi. Lebih lama berasa ganjelnya. Kalau si X19 tadi setelah pemanasan 3-5 menit langsung hilang. Ini bahkan ketika udah gue pakai jalan, gue pakai pemanasan, gue pakai juggling, masih kerasa sakit, tapi berkurang ketika gue mulai main. Mungkin karena adrenalin kali ya, jadi sakitnya di bagian belakang mulai berkurang. Tapi nilai plusnya ini lebih cengkram, lebih enak. Jadi kaki itu lebih kayak dikunci gitu ya. Gripnya jauh lebih baik ketimbang si seri X19, lebih enak. Dan ya untuk touch dengan bola, menurut gue ini juga lebih enak, walaupun ya bahannya agak aneh yang tadi gue bilang, tapi
Gua lebih enak touch bola dengan ini. Gua mengirimkan umpan jauh juga lebih enak pakai sepatu ini menurut gua. Terus walaupun ringannya kurang lebih sama, tapi somehow ini kerasa ringan gitu ya, nggak tahu juga kenapa, karena transparan kali ya. Selain itu, selain faktor nggak enak panas di depan sama di belakang agak lebih nggak nyaman ketimbang X19, ini sih lebih baik ya, lebih baik dari segi touch, lebih baik dari segi grip gitu ya, dan startnya walaupun terlihat lebih agresif, tapi somehow dipakai di lapangan sintetik masih cukup enak ya. Walaupun ya gue agak lebih berhati-hati juga gitu ya, karena ngeliat susunan startnya gitu, tapi overall gue nggak merasakan kayak gue pakai Vapor sih. Tetap gue ngerasa lebih oke aja, nggak merasa lebih was-was juga ketika gue pakai sepatu ini di lapangan sintetik yang ya notabene kalau gue bisa bilang lapangan yang gue pakai ketika gue pakai sepatu ini tuh lebih tua daripada lapangan ketika gue pakai Vapor gue gitu ya, dan lebih nggak tebal juga gitu. Jadi ya lu bisa bayangin, harusnya gue lebih hati-hati kan, tapi gue nggak ngerasain itu. Overall kalau gue disuruh nilai, of course gue masih lebih milih X19 sih dari segi experience yang gue rasa ketika gue pakai ya. Gue setuju dengan kawan gue dari FBI Lampung, Dr. Rino, yang bilang X19 jauh lebih enak. Betul, X19 experience lu ketika pakai nyamannya lebih, tapi kalau disuruh di game yang kompetitif gitu ya, yang membutuhkan akselerasi, yang membutuhkan grip, yang membutuhkan akselerasi, 2 poin lah, akselerasi dan grip tadi, gue sih milih ini lebih menang. Tapi kalau disuruh, ya kita kan fan football ya kan, kalau disuruh nyaman ya gue pilih X19. Dan kalau ditanya mana yang lebih lu pengen pakai lagi, ini sih sebenarnya ini sih yang mau lebih gue pakai lagi ya. Definitely ini akan gue coba lebih dulu untuk bermain di lapangan rumput ketimbang si X19, karena ya X19 sorry to say ya, gue nggak merasakan keagresifannya, gue nggak merasakan gripnya gitu ya. Jadi ya untuk gue sih lumayan penting ya, karena gue main di tengah, gue suka switch bola gitu, gue suka melakukan gerakan berputar gitu ya. Ya itu nggak gue rasakan ketika gue pakai X19. Tapi ketika gue pakai ini, gue merasakan sensasi yang membuat gue jauh lebih percaya diri untuk melakukan manuver dan untuk mengirimkan umpan-umpan jauh. Ya who knows, walaupun secara nilai, kalau disuruh nilai karena gue pemain fan football, nilainya ya of course di bawah itu ya. Kalau itu tadi 72, 73 ya kan, ini ya 70 lah ya, nggak di bawah 70 juga sih, tapi nggak lebih dari 71 lah, 70, 71 lah range-nya, 7,0, 7,1 lah range nilainya. Oke, segitu aja sih dari gue untuk video gue kali ini. Kalau lu yang masih penasaran dengan Ghosted dan dengan X19, kalau lu tanya untuk lu yang lebih agresif mainnya, ya of course lu pilih ini. Walaupun mungkin nggak semua lu bisa pakai true size-nya ya di Adidas ini. Kalau gue sih bisa, kaki gue 27,5, ini gue pakai 27,5, masih bisa masuk, masih bisa terasa nyaman. Mungkin ya kalau mainnya nggak di sintetik dan dalam keadaan panas, mungkin ini nyaman bagi gue. Cuman karena kemarin itu ya jadi kuku gue kayak mau copot. Terus kalau lu suka, lo boleh like dan lo boleh komen juga guys di bawah, kita diskusi ya kan di bawah. Terus kalau lo pada akhirnya memutuskan subscribe setelah lo nonton video ini, terima kasih banget guys, karena ya support lo sungguh berarti bagi gua. Ya mudah-mudahan masih ada video gua yang kedepannya yang bakalan lo suka lah gitu ya kan. Segitu aja dari gua, Golden Boots, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Golden Boots, pamit.